jamaah salat Jum'ah Masjid Sab'atul Hidayah rahimakumullah. Masyarakat muslim sedang diuji dengan dibatasinya ibadah haji pada tahun ini dikarenakan masa pandemi wabah corona. Setidak-tidaknya kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya pembatasan ini tidak hanya terjadi sekarang. Sebelumnya juga sudah ada pembatasan-pembatasan. Misal di tahun 86, 87 Mekah ditutup gara-gara wabah virus meningitis, atau sebelumnya atau wabah ta'un yang pernah terjadi di abad-abad awal Islam. Sekaligus ini menjadi peringatan bagi kita semua bahwasanya kemungkinan besar Allah sedang memberi peringatan kepada kita. Mungkin belakangan orang berangkat ke tanah suci sudah terganggu niat ikhlasnya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan belakangan ada orang yang berangkat ke tanah suci hanya sekedar pelesiran, jalan-jalan saja. Ulama mengingatkan al-hajju qalil warakibu katsir. Yang benar-benar haji itu cuman sedikit sekali. Yang banyak itu yang cuman pelesiran, jalan-jalan saja. Orang berangkat haji, berangkat umrah, sekedar selfie di depan Ka'bah, sekedar upload di media sosial, seakan-akan sedang memamerkan kegiatan ibadahnya. Sekedar mendokumentasikan sebetulnya tidak haram. Tetapi karena ini sudah berlebih-lebihan, maka Allah sedikit berikan peringatan kepada kita bahwasanya apapun semangat kita berangkat ke sana, sementara waktu dibatasi. Ada juga orang yang berangkat haji dan umrahnya litujar, karena kepentingan bisnis. Betapa banyak orang yang meraih keuntungan dan kekayaan dengan ibadah hajinya. Bahkan betapa banyak orang-orang yang semata-mata menjadikan traveling umrohnya sebagai perniagaan yang meraih keuntungan dan kekayaan gara-gara ibadah umroh tersebut. Ini fakta, kita semua menyadari. Bahkan betapa banyak kaum muslimin menjadi korban penipuan hanya gara-gara kepentingan pengusaha untuk meraih keuntungan dalam bisnis umrohnya. Kemudian yang ketiga, ada juga orang yang berangkat haji dan umrahnya sekedar untuk masyhur, sekedar ingin dipanggil Pak Haji dan lain sebagainya. Oleh karena itu, memperhatikan fenomena ini wajar ketika Allah menguji kita semua. Dikarenakan kita mesti menyadari kembali bahwasanya semata-mata haji dan umrah itu untuk Allah saja. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan semata-mata hanya untuk Allah diwajibkan atas manusia berhaji ke Baitullah man istata'a ilaihi sabila, bagi yang sanggup, yang memiliki kemampuan untuk menjalankannya. Ayat ini menarik dikarenakan mampu atau tidak, kaya atau tidak, ada duit atau tidak, sehat atau tidak, itu urusan belakang. Tapi yang nomor satu disebutkan di sini, walillah, semata-mata ikhlas hanya untuk Allah. Diwajibkan bagi manusia berhaji ke Baitullah. Ini yang terpenting. Dikarenakan banyak orang yang niat hajinya sudah terganggu, tercermin di dalam kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaika.
semata-mata hanya memenuhi panggilanmu. Ya Allah, Allahumma ya Allah, labbaika. Semata-mata memenuhi panggilanmu, memenuhi undanganmu. Labbaika. Semata-mata karena memenuhi panggilanmu. La syarikalaka. Tidak ada sekutu bagimu. Labbaika. 4 kali kata labbaik. Datang ke sana semata-mata hanya karena Allah saja. Innal hamda, sesungguhnya segala macam pujian, wan ni'mata, segala macam kenikmatan, laka adalah milikmu, wal mulk, begitupun kekuasaan juga milikmu. La syarikalak, tidak ada sekutu bagimu. Allah Maha Pencemburu. Allah tidak ingin orang-orang yang berhajat ke tanah suci, tapi tujuannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, ada baiknya daripada kita berkeluh kesah mengapa tidak bisa berangkat haji, kita mengingat pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajju marratan faman zada fahuwa tatawwu'. Haji itu cuman sekali. Maka barang siapa yang pengen berangkat lagi, nambah lagi, itu cuman sunnah saja. Apa maksudnya di sini? Nabi secara tidak langsung menyampaikan buat apa keseringan naik haji. Ada tugas penting bagi kita semua, yakni kepedulian akan sesama. Makanya orang bijak berkata, orang kaya bolak-balik berangkat haji dan umrah dengan alasan rindu rumah Allah, padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Perkataan ini sangat tepat dalam konteks pandemi pada kesempatan saat ini, dikarenakan banyak saudara kita, tetangga kita, kerabat kita yang terdampak langsung masa pandemi ini. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jami'ah. Terkonfirmasi pada sabda Nabi, la taqumus sa'ah hatta yatabahan nasu fil masajid. Tidak terjadi hari kiamat, kata Nabi, hingganya manusia berlomba-lomba mempermewah masjid. Sederhananya, betapa banyak orang Islam tertipu, hanya berlomba mempermewah masjid, mempermewah bangunan, tapi dia lupa kepeduliannya akan sesama. Kesimpulannya jamaah Jum'ah, mari kita luruskan niat kita semata-mata haji untuk Allah semata. Dan yang kedua, kendati pun belum bisa berangkat haji dan umrah, ada baiknya kita berbagi rezeki untuk menolong kerabat kita, tetangga kita yang terdampak di masa pandemi COVID-19 ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim.